Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa lebih dulu kepada Tuhan. Kita minta tuntunan pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Lewat yang kita dengar pada hari ini, kita boleh menjadi kuat dan kita boleh melakukan dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk berisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, tolong kami semua berikan hikmat pengertian oleh-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami ditolong oleh-Mu untuk melakukan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus nantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, saya juga senantiasa berdoa buat kita semua, supaya kita semua diberikan tubuh yang sehat dan kuat, dan juga kita semua boleh senantiasa berada di dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari sama-sama kita melihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan 22. Surat Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 dan 22. Saya akan baca buat kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam sebuah penjara di kota Roma pada waktu itu, ditujukan kepada jemaat di kota Filipi. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini, adalah mati adalah keuntungan. Ya, mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mengapa Rasul Paulus bisa berkata seperti itu? Mati adalah keuntungan bagi dirinya. Nanti ada 3 hal yang menjadi alasan, atau 3 hal yang mungkin melatar belakangi Rasul Paulus bisa berkata seperti ini. Mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Pada saat itu ketika Paulus menulis surat ini, dia juga sudah berada pada usia yang sangat lanjut. Dia sudah berada di usia yang cukup tua pada waktu itu. Dan juga Rasul Paulus mungkin ya karena menulis dari dalam sebuah penjara, ya dia juga sudah mulai sakit-sakitan pada waktu itu. Sehingga dia mengatakan bahwa aku ini, di ayat 23 dikatakan bahwa aku ini didesak dari 2 pihak. Satu sisi jemaat masih memerlukan pelayanan aku, jemaat masih membutuhkan pelayanan aku. Di satu sisi aku juga didesak oleh kematian, karena usia yang sudah lanjut dan juga sudah mulai sakit-sakitan. Oleh sebab itu Paulus menuliskan surat ini. Dikatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan, ada 3 alasan mengapa Paulus bisa berkata demikian. Yang pertama, karena Paulus sudah betul-betul berada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu dicintai Tuhan, sehingga Paulus akhirnya berani berkata bahwa mati adalah keuntungan. Karena dia tahu kemana dia pergi setelah dia mati. Ya, dia akan bertemu dengan Kristus dalam surganya yang mulia. Kita lihat sama-sama dalam surat Filipi 1 tadi, di ayatnya yang ke-23, surat Filipi pasal 1 ayat 23. Saya akan baca buat kita semua. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Paulus katakan jikalau dia harus mengalami kematian, itu jauh lebih baik bagi dirinya. Makanya Paulus katakan mati adalah keuntungan bagi dirinya, karena dia akan segera bertemu dengan Kristus. Dia akan segera berjumpa dengan Kristus Yesus Tuhannya di surga yang mulia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu Paulus berani berkata bahwa mati adalah keuntungan, karena dia akan segera bertemu dengan Kristus kalau dia mati. Dia bersama dengan Kristus dalam surga yang mulia. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, kita semua tahu dan kita semua percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, setelah dia mati dan dia bangkit, kemudian setelah dia bangkit, dia naik dan terangkat ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita semua orang percaya di rumah Bapanya. Kita akan lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-1 dan ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 saya akan baca buat kita semua. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu berkati Tuhan, pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan dia naik dan terangkat ke surga, dia menyediakan tempat.
bagi kita semua orang percaya di rumah Bapaknya di surga yang mulia. Bapak Ibu, oleh sebab itu Paulus yakin, Paulus sangat yakin dan dia tahu kemana dia pergi setelah dia mati, yaitu dia akan pergi bertemu dengan Kristus Yesus Tuhan dalam surganya yang mulia, dalam kekekalan, dalam kebahagiaan dan dalam kemuliaannya. Bapak Ibu dicintai Tuhan, oleh sebab itu Paulus berani berkata mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu dicintai Tuhan, buat kita semua orang percaya juga yang sudah benar-benar berada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, maka kita pun akan berada di dalam surganya yang mulia ketika kita mati, atau pasca kita mati, kita akan berjumpa dengan Kristus Yesus Tuhan kita di surga yang mulia. Nah, ini yang menjadi alasan Paulus mengapa dia berani berkata mati adalah keuntungan. Karena yang pertama, dia akan segera bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan, ya, karena dia sudah yakin sungguh-sungguh hidupnya dalam Kristus. Ini juga boleh menjadi ingatan kita orang percaya bahwa mati adalah keuntungan bagi kita, karena kita akan bertemu dengan Kristus Tuhan kita jikalau kita sudah bertobat dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, yang menjadi alasan mengapa Paulus bisa berkata mati adalah keuntungan bagi dirinya. Yang kedua, karena hidupnya telah berubah dan berbuah banyak bagi orang lain. Ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sama-sama lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Saya akan baca buat kita semua dari surat Galatia pasal yang kedua ayatnya yang ke-19 dan 20. Kita akan lihat sama-sama dari ayat ini. Galatia pasal yang kedua ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan kata lain artinya Paulus berkata bahwa hidupku bukan milikku lagi. Hidupku yang kuhidupi sekarang adalah Kristus yang memilikinya. Oleh sebab itu Paulus berani berkata seperti ini, bahwa hidupnya telah berubah. Bukan lagi kedagingannya memimpin kehidupannya, tetapi roh Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan yang memimpin kehidupan Rasul Paulus. Sehingga dia berani berkata bahwa hidupnya telah berubah dan telah berbuah bagi banyak orang. Ada banyak orang-orang diberkati melalui pelayanan Paulus. Ada banyak orang-orang diberkati melalui kehidupan Paulus. Jemaat-jemaat di kota Filipi, Efesus, Kolose dan sebagainya telah diberkati melalui pelayanannya. Itu artinya hidup Paulus telah berubah dan berbuah banyak bagi orang lain, sehingga dia mampu berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupnya telah menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu Paulus berani berkata bahwa mati adalah keuntungan. Ya, mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita juga mau jadi orang yang sudah berubah dan berbuah banyak bagi orang lain, sehingga kita mampu berkata bahwa tugas kita telah selesai di dunia ini, sehingga waktu Tuhan panggil kita pulang, sehingga waktu kita mengalami kematian, kita akan segera bertemu dengan Kristus, karena kita telah berubah hidupnya dan telah berbuah banyak bagi orang lain. Itu artinya tugas dan pekerjaan kita di muka bumi ini telah selesai. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Hal yang ketiga, mengapa Paulus bisa berkata mati adalah keuntungan bagiku? Ya, mati adalah keuntungan karena yang ketiga, hidupnya telah memuliakan Kristus. Kita lihat sama-sama dari surat Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang 1 tadi, ayat 9, ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, Paulus bisa berkata mati adalah keuntungan bagi dirinya karena hidupnya telah meninggikan memuliakan Tuhan Yesus. Karena hidupnya telah memberitakan Kristus bagi banyak orang dan sudah meninggikan memuliakan Kristus Yesus Tuhannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, hidup Paulus telah menjadi berkat bagi banyak orang. Di hampir beberapa kota, banyak kota yang sudah dikunjungi, orang diberkati melalui pelayanan dan kehidupannya, dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Baik lewat mati maupun lewat hidupnya, Paulus telah memuliakan Tuhan. Paulus tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi Paulus mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu cintai Tuhan, sehingga itu yang membuat Paulus mampu berkata mati adalah keuntungan. Karena yang pertama, dia sudah berada benar-benar di dalam Kristus Yesus Tuhannya. Dan yang kedua, dia sudah berubah dan berbuah banyak bagi orang lain. Yang ketiga, hidupnya sudah mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupannya. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini, mengingatkan kami untuk belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang sungguh luar biasa, sehingga dia mampu berkata bahwa mati adalah keuntungan bagi dirinya, karena dia sudah yakin sungguh-sungguh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia sudah berada dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami pun juga mau pastikan diri kami sudah berada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sudah menerima Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan juga hidup Paulus telah berubah dan menjadi berkat, berbuah banyak bagi orang lain. Kami juga mau Tuhan dalam hidup ini supaya hidup kami sungguh-sungguh berubah, dan kami boleh berbuah banyak bagi orang lain, memberkati banyak orang. Dan juga Paulus sudah memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus sudah diberitakan lewat kehidupannya. Kami juga dalam kehidupan kami mau memberitakan nama Tuhan, dan juga nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan, dan bukan dipermalukan, tapi Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati dan tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami lakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.